Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sudah siripin belum? Atau sudah sarapan belum? Atau sudah breakfast belum? Alhamdulillah. Kalau sudah sama apa? Sama roti. Waduh, amazing ya, luar biasa. Oke anak-anak, lanjut ya. Hari ini kita akan belajar di kelas 4 materi tentang Aku Anak Soleh di bab ke-8 bersama Bapak Bang Susilo ya, yang tampan dan menawan. Lanjut. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat satu, menjelaskan makna salam dengan baik. Apa itu salam? Kemudian, membuat paparan mengenal salam dengan baik. Keempat, menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. Kemudian menjelaskan ciri-ciri orang munafik dengan baik. Kemudian membuat paparan mengenai ciri-ciri orang munafik dengan baik. Kedelapan, menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan ditandai pemahaman akidah yang kuat sebagai cerminan dari iman. Assalam ya, salam. Apa itu? Perhatikan gambar berikut ini. Ada ibu dan anak. Ini contoh namanya misalkan Aceng ya. Ini dia mau berangkat sekolah ya pagi-pagi. Sedang apa ini? Oh iya, sedang mencium tangan. Akan apa? Akan berangkat ke sekolah ya. Dia akan berpamitan ya. Biasanya kan setelah cium tangan kita mengucapkan apa? Assalamualaikum, seperti itu ya. Kemudian ini sedang berbincang, sedang menelpon. Biasanya kalau kita berbincang bertemu dengan orang, biasanya sedang ini nih, sedang ngelewat, suka bilang apa? Assalamualaikum. Nah, kayak gitu ya. Kemudian sedang menelpon, kalau kita misalkan mau menelpon, kalau misalkan kita angkat telepon, suka jawab apa? Salam kan ya kan? Kalau kita nelpon misalkan Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Nah, itu ya. Tapi kadang-kadang kita mengucapkan salam mikum. Apa itu mikum? Kan itu harus lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kayak Bapak tadi ya. Ketika masuk pembelajaran itu Bapak selalu mengucapkan salam dulu. Iya. Ini mengunjungi rumah orang atau misalkan pulang sekolah ya, kita kan harus mengucapkan salam gitu. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Tadi kata Bapak ya, mengucapkan salam. Apakah kita perlu menyampaikan salam? Oke, kita bahas. Kisah berikut ini dibaca. Ya, ini kisahnya ya. Masih sama ya materi tentang salam. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasul menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang lain itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Jadi gitu, ikuti ya ini ya sikapnya Rasul seperti ini. Ini baik nih, bagus nih. Berarti kita menghargai orang lain gitu ya. Kemudian kita antusias terhadap orang lain, siapapun itu ya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan seorang bertanya kepada Rasul, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasul pun menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Nah gitu. Jangan kita memberi salam kepada yang kenal saja, yang belum kenal juga kita harus memberi salam gitu ya. Karena kita sesama manusia atau sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu. Arti salam apa itu? Nah, salam bukan daun untuk memasak ya. Bukan. Jadi salam itu artinya damai. Ya, kita menjaga perdamaian ya. Kemudian salam juga berarti pernyataan hormat atau tabik atau ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan salam yang lengkap yaitu ya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita menjadi seakan-akan budaya ya. Jadi salam itu ya kita kadang-kadang hanya mengucapkannya saja tidak tahu artinya bahwa itu adalah doa ya. Artinya semoga
keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Paham? Nah gitu. Jadi kadang-kadang kita mikum. Apa itu mikum? Misalkan, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Nah, harus jelas, harus lengkap karena itu adalah doa. Ya, semoga diberi keselamatan, ya, diberi kasih sayang, keberkahan oleh Allah dan tercurah kepada kita semua. Lanjut, kapan salam diucapkan? Pertama, disampaikan ketika kita bertemu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Ketiga, salam diucapkan ketika masuk rumah. Yang keempat, salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Jangan selonong boy aja ya, kayak kucing. Kelima, salam diucapkan juga ketika memulai menelpon, ya. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, jangan Waalaikumsalam kayak orang yang lagi marah. Ya, artinya apa? Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahannya tercurah kepada kalian juga. Gitu. Jadi saling mendoakan ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus yang lengkap ya. Banyak doa nggak lengkap, ini kan doa ini ya, saling mendoakan. Kemudian hukum menjawab salam. Jika mendengar ucapan salam maka kita wajib. Nah, tanda ini garis besar wajib. Kenapa wajib? Apa artinya wajib? Ya, dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Ya, Allah berfirman bahwasanya ini ya, ini Allah ya sendiri ya, yang berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam, penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan, ya, yang sepadan dengannya. Ini Quran surat An-Nisa, ya, surat keempat, ayat ke-86. Nah, kita kadang-kadang kalau misalkan ada orang yang salam, kita pura-pura gak dengar, atau dia mah kayak gitu orangnya, ya, jangan seperti itu ya. Kalau orang yang mengucapkan salam ya kita harus balas. Paham? Seperti itu. Lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama. Nah, kita jangan harus disalami dulu, kita jangan diam. Misalkan nih, kita melihat teman nih atau orang yang umurnya di bawah kita, nunggu itu salam dulu baru kita jawab, jangan. Karena kata Rasul, yang paling baik memulai salam adalah ya yang paling utama ya di sisi Allah. Kemudian bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau tabik. Ya, artinya salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu dan mendoakanmu. Maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Jadi mari kita menjaga perdamaian. Karena itu mendoakan, ya kan? Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya, ya, wajib. Ya, ucapan Assalamualaikum itu adalah sunnah. Tapi ketika itu wajib dijawab, harus dijawab. Berarti jika saya mengajak damai, maka kalian juga wajib menjaga damai juga, ya. Atau jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Iya. Untuk pertemuan kita hari ini, ya, hatur nuhun, ya, hatur thank you. Nah, ini foto bapak nih ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.